Oke, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang media pembelajaran untuk ekonomi SMA kelas 10. Nah, tujuan dari pembelajaran terus ini adalah yang pertama menjelaskan konsep ilmu ekonomi, menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, menyusun skala prioritas, menjelaskan literasi keuangan, menjelaskan biaya peluang, menganalisis pembagian ilmu ekonomi, dan membandingkan sistem ekonomi di dunia. Nah, itu tujuan pembelajaran ekonomi untuk kelas 10 fase E. Nah, kalau kita lihat sebelum masuk ke pembelajaran, nah di sini ada beberapa saya mengamati gambar, ya. Nah, apa sih yang ada di gambar tersebut? Ya, nanti coba kalian lihat dan diskusikan dengan teman, sebenarnya ini fenomena apa atau memang kejadian apa, ya. Nah, untuk selanjutnya, nah ini dia, ya. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos dan nomos. Oikos adalah keluarga atau rumah tangga, nomos adalah peraturan atau hukum. Jadi, oikonomi adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Jadi, ilmu ekonomi itu ternyata adalah dari bahasa Yunani, ya. Artinya adalah aturan yang ada di masyarakat sebagai hukum kodrat menetapkan rumah tangga yang baik. Nah, ada beberapa sejarawan terkait dengan ilmu ekonomi. Ada berdasarkan kata Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Itu menurut Adam Smith. Sedangkan berdasarkan Alfred Marshall tahun 2012 mengatakan bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. J.B. Tsai mengatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Artinya ekonomi memang sudah ada beberapa teori yang sejarawan yang menyatakan pendapat bahwa ekonomi adalah, kalau menurut Adam Smith itu tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Kalau misalkan Albert Marshall mengatakan adalah umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu yang sosial. Kalau J.B. Tsai mengatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang biasa. Itu ada beberapa pengertian dari sejarawan ilmu ekonomi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tentang menurut sejarawan ilmu ekonomi, apa pernyataan Adam Smith dan apa pernyataan dari Albert Marshall dan apa pernyataan dari J.B. Tsai. Nah, untuk selanjutnya, pengertian dan sejarah ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi Xenophon dan Adam Smith, salah satu karya pertama tentang ekonomi ditulis oleh Xenophon yang hidup sekitar 350 tahun sebelum Masehi. Karyanya adalah Oeconomicus, yang berarti manajemen rumah tangga. Isinya dialog Socrates dan Critobulus mengenai pengaturan manajemen rumah tangga, termasuk pembagian pekerjaan dan pentingnya pendidikan bagi semua anggota rumah tangga. Posisi ekonomi sebagai ilmu pengetahuan makin penting, khususnya setelah penerbitan buku The Wealth of Nations oleh Adam Smith pada tahun 1776. Di dalam bukunya, Smith menganalisis keadaan pasar. Setelah terbitnya buku The Wealth of Nations, muncul berbagai pemikir ekonomi yang mengembangkan ilmu ekonomi. Jadi si Adam Smith sudah mengeluarkan sebuah buku, dan setelah terbitnya ada beberapa
apa namanya, pemikir-pemikir ekonomi yang mengembangkan kembali terkait dengan ilmu ekonomi, ya. Nah, perkembangan ilmu ekonomi mencakup ekonomi makro dan ekonomi mikro. Makroekonomi melihat ekonomi secara luas, baik nasional ataupun internasional. Mikroekonomi melihat interaksi individu dan perusahaan dalam suatu sistem ekonomi. Nah, selanjutnya ini pengertian dan sejarah ilmu ekonomi. Ya, tadi terkait dengan dari sejarawan tentang ilmu ekonomi, lalu sejarawan ada Xenophon membuat sebuah karya adalah Economics, Humanity Management, dan Adam Smith mengeluarkan buku The Wealth of Nations yang terkait tentang perkembangan ilmu ekonomi, ya, lebih ke menganalisis keadaan sebuah pasar. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke materi selanjutnya tentang barter dan uang. Nah, dulu mungkin sekitar sebelum kita mengenal uang, ada dikenal dengan barternya. Barter itu pertukaran antara, kalau sekarang uang itu kan sebagai alat untuk pembayaran sah. Dulu mungkin masih ingat bahwa orang tua kita dulu belum mengenal tentang uang, tapi mereka lebih tahu konsep barter atau tukar. Untuk tukar itu biasanya si A memiliki kebun singkong, sedangkan si B memiliki yang namanya lahan ikan atau kolam ikan. Nah, biasanya dia tukar tuh, saya nggak punya beras, gitu kan? Saya tidak punya ikan. Nah, disitulah terjadinya sebuah barter. Ternyata salah satu konsep penting dalam sejarah ekonomi adalah barter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang. Praktik ini dilakukan secara manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sendiri. Ya, berarti masih saling membutuhkan. Nah, syarat-syarat barter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang yang ditukarkan dan ada secara fisik atau nyata. Individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukarkan pada saat bersamaan. Barang yang ditukar harus memiliki nilai setara atau mendekati terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak. Kalau yang tadi saya cerita, kalau misalkan berasnya 1 kilo, nah ikannya berapa? Itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Ya udah, berarti ikannya misalkan 1 kilo, berarti biar sama, ya. Barang itu karena secara fisik atau nyata. Jadi kalau memang dia hanya nanti saya tukarnya dengan beras, tapi berasnya nggak ada, berarti kan itu nggak nyata, ya. Nah, individu atau kelompok yang ingin melakukan barter harus saling memerlukan barang yang ditukarkan pada saat bersamaan, sama-sama membutuhkan. Nah, itu tadi terkait dengan materi, ya, tentang ilmu ekonomi, ya, sejarawan ekonomi, dan tadi terkait dengan barter. Nah, cukup sekian materi hari ini. Nanti dilanjut ke materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang uang, ya. Perkembangan dari barter tersebut sampai terbitnya adalah bentuk uang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.